Oke, saya share screen sekali lagi ya, Dek ya. Sorry. Ya, Dok. Untung kalian nggak ketemu saya. Oke, nampak PowerPoint saya, Dek? Nampak, Dok. Oke, nampak ya. Baik. Ini sebenarnya kemarin kuliah di tempat lain. Oke, baik. Jadi cedera kepala itu adalah suatu trauma ya yang dapat menimbulkan gangguan ya, trauma pada kepala yang dapat menimbulkan cedera kepala itu suatu trauma pada kepala yang dapat menimbulkan gangguan struktural kepala dan atau gangguan fungsional jaringan otak atau sama sekali tidak terjadi apa-apa ya. Jadi bisa hanya gangguan struktural tapi tidak disertai gangguan fungsional atau bisa hanya gangguan fungsional tanpa adanya gangguan struktural ya atau sama sekali tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi insiden daripada traumatic brain injury ini ya di Indonesia termasuk yang tinggi ya. Kemudian terutama apa namanya kecelakaan lalu lintas kita berada di zona yang merah. Ya, jadi kita termasuk yang tertinggi di seluruh dunia ya, Southeast Asia. Oke, cedera kepala itu akan patofisiologinya ada dua ya. Yang pertama itu akibat daripada inertial injury ya. Bisa karena akselerasi maupun deselerasi, baik yang linear, rotasional maupun angular. Nah, kesemua hal itu bisa menyebabkan cedera kepala primer ya, baik laserasi otak maupun contusio cerebri ataupun diffuse axonal injury. Nah, primary injury juga bisa disebabkan oleh contact injury. Ya, jadi cedera yang langsung pada kepala itu bisa menyebabkan fraktur ya tulangnya, kemudian juga bisa menyebabkan perdarahan pada otak yang akan bisa menyebabkan primary brain injury. Kemudian akan terjadi kelainan primary injury itu akibat daripada pengaruh oleh kondisi sistemik maupun intrakranial akan menyebabkan secondary brain injury yang akan mengarah kepada apoptosis atau kematian sel otak. Nah, pengaruh daripada intrakranial yang pertama itu adalah edema, ya kan, kemudian gangguan daripada metabolisme, di mana itu akan menyebabkan peningkatan daripada intrakranial, kejang maupun resiko infeksi. Nah, kalau secara sistem itu yang mempengaruhi otak itu bisa akibat hipoksia, ya hipotensi, hiperkapnia atau peningkatan kadar CO2 dalam darah ataupun malah hipokapnia, penurunan kadar CO2 dalam darah. Kemudian hipertemia, cedera kepala, pertama pasti terjadi primary brain injury dulu ya. Jadi ada primary. Jadi primary ini ini lebih membahas kepada secondary injury ya kan, di mana lebih dipengaruhi pada gangguan metabolisme di mitokondria. Nah, tadi kan kita cerita tentang patofisiologi. Nah, kalau kita cerita tentang cedera kepala, maka kita harus mengetahui adalah darah dan CO 10%. Monodrokele itu artinya peningkatan volume ya kan akan menyebabkan peningkatan
intrakranial secara eksponensial. Jadi dia bukan jadi peningkatan volume sampai tahap masih bisa ditoleransi, maka peningkatan tekanan intrakranial itu sangat minimal sekali. Tetapi kalau sampai batas toleransinya sudah tercapai, peningkatan volume sedikit saja sudah bisa meningkatkan tekanan intrakranial yang tinggi, ya. Nah, tekanan intrakranial itu penting. Kenapa? Karena tekanan intrakranial, ya kan, itu nanti akan mempengaruhi cerebral perfusion pressure. Artinya artinya tekanan yang diperlukan supaya Izin dok, terputus ya dok. itu tergantung 50 cc per 100 gram otak per menit. Ya, itu adalah CBF yang normal. Dan semua itu adalah autoregulasi, artinya otak akan mengatur secara otomatis, di mana kalau kalau ICP-nya meningkat, pasti MAP juga akan ditingkatkan oleh tubuh. Maka kalian pasti akan melihat kalau seseorang dengan cedera kepala, edema cerebri, perdarahan otak, otomatis tekanan darahnya akan meningkat supaya mencapai CPP-nya. Nah, gejala daripada peningkatan tekanan intrakranial yang pertama, kemudian pada fase akut itu ada gangguan respirasi. Nah, perubahan pupil, ya kan. Nah, kalau peningkatan tekanan intrakranial yang sifatnya kronis itu triasnya adalah nyeri kepala, muntah menyembur, dan papil edem. Kemudian kita bisa lihat luka terbuka atau kita harus periksa ada tidaknya luka terbuka, ya kan, pada kepala, memar di belakang telinga atau battle sign, atau adanya recurrence eye yang untuk menilai ada berbasis KNI. Berdasarkan mekanisme kepala tumpul dan cedera kepala tajam atau penetrating. Kemudian berdasarkan beratnya itu kita bagi berdasarkan ringan, sedang, dan berat. Ya, jadi dari pemeriksaan GCS. Kalau ringan itu GCS-nya 13 sampai 15, 14 sampai 15. Kalau moderate itu 9 sampai 13, severe itu 3 sampai 8. Nah, ini pemeriksaan GCS ya. Kalau bisa, saya rasa kalian sudah dapat sih, membuka mata spontan itu 4 ya. Ini saya lewatkan saja pemeriksaan GCS. Kalian sudah kan dapat pemeriksaan GCS kan, Dek? Halo? Sudah, dokter. Sudah ya, saya lewatkan ya. Oke. Cedera kepala paling besar itu adalah cedera kepala ringan ya, 82%. Penunjang, jadi pemeriksaan lab itu pasti penting ya. Jadi kalau pada cedera kepala, prinsipnya juga mengikuti ATLS ya. Kita tidak serta-merta langsung periksa ke lab dan sebagainya, tidak. Tetap mengikuti ATLS. Jadi airway, breathing, circulation, baru disability. Nah, cedera kepala itu dimasuk kategori disability. Nah, yang biasanya kita lakukan pemeriksaan itu darah lengkap, cross match, ya kan, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, KGD random, dan faktor pembekuan darah, hemostatik test. Kemudian secara radiologi, kalau di fasilitas rumah sakit kita bekerja ada, ya sebaiknya kita lakukan CT scan. Kalau skala X-ray, bila kita tidak punya head scanning, MRI sangat jarang dilakukan pada cedera kepala, karena dengan head scan saja sudah banyak informasi yang bisa kita peroleh. Oke, yang pertama itu fraktur calvaria atau
fraktur pada tulang tengkorak. Itu bisa linear ataupun impresi atau depress bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau linear itu dia hanya frakturnya garis lurus, sedangkan kalau impresi atau depress dia menusuk ke dalam. Jadi berbentuk seperti huruf V atau huruf U. Nah, kemudian yang kedua itu fraktur basis kranii atau patah di dasar tengkoraknya ya. Itu ada anterior, middle sama posterior. Oke, ya, ini patah pada dasar. Nah, kalau patah pada bagian depan anterior itu bisa, itu tandanya adalah recun as dan denure ya. Kalau patahnya di daerah media, oke, ini rinore ya, bisa terjadi hiposmia dan anosmia juga. Ini anterior basis kranii fracture. Nah, kalau yang middle, ya kan, itu terjadi retakan bisa pada petrosum dan mastoid. Nah, pada fossa media itu maka keluhannya adalah otore, ya, terjadi robekan pada dura mater sehingga CSF-nya itu keluar dari telinga. Oke, kalau battle sign itu sudah posterior ya. Ini klasifikasi yang terbaru. Ini belum sempat saya ubah, sorry. Battle sign itu sudah faktor basis kranii yang posterior. Nah, kemudian faktor basis kranii media juga bisa menyebabkan gangguan pada hormonal apabila fraktur itu menyebabkan robekan pada hipofise ya, pada daerah selatosika, dia akan menyebabkan traumatic diabetes insipidus. Kemudian juga bisa menyebabkan carotid cavernous fistula apabila terjadi robekan di karotidnya sehingga terjadi hubungan antara karotid dengan sinus cavernosus. Keluhannya adalah mata menonjol dan nyeri, kemudian pembuluh darahnya melebar dan bisa terdengar bruit. Oke, ini CCF ya. Nah, fraktur fossa posterior itu frakturnya melintasi bisa melintasi foramen magnum, menyebabkan kerusakan pada medula oblongata dan juga sudden death ya. Dan battle sign ya. Kalau battle sign ada yang mengkategorikan posterior, ada yang media, tapi saya kebanyakan lebih mengkategorikan ke daerah posterior. Oke, kemudian perdarahan intrakranial itu bisa epidural, subdural, subarachnoid, dan intracerebral ya. Epidural itu kalau kalian lihat di gambar, maka dia perdarahan antara kotak kanan bawah, maka dia perdarahan antara tulang dengan dura mater. Kemudian subdural, perdarahannya antara arachnoid dengan dura mater. Subarachnoid itu di dalam rongga subarachnoid dan intracerebral itu di parenkim otaknya. Nah, ini adalah perdarahan epidural, ya, hematoma di bawah tulang tengkorak dan di atas dura mater. Nah, keluhan yang paling sering itu adanya lucid interval, artinya ada fase sadar di antara dua fase tidak sadar, ya. Jadi saat tabrakan terjadi brain shock, pasiennya tidak sadar, kemudian dia bangun. Setelah perdarahan epidural yang mengisi, kemudian dia tidak sadar kembali. Setelah perdarahannya terisi, menyebabkan herniasi otak, akhirnya pasiennya tidak sadar kembali. Itu namanya lucid interval. Kemudian pupil anisokor. Jadi ungkal herniasi itu menyebabkan penekanan pada nervus 3 sehingga jadinya pupilnya anisokor. Juga bisa menyebabkan hemiparese pada sebelah anggota tubuh akibat daripada herniasi ungkalnya yang menekan ke batang otak. Nah, refleks cahaya juga harus diperiksa pada pupil yang membesar. Refleks cahayanya pasti akan negatif, ya. Nah, tapi nervus 2-nya itu tidak terganggu sehingga kalau kita lihat di kontralateralnya, artinya itu gangguan di nervus 3. Kemudian pada gambaran CT scan kita jumpai gambaran hyperdense yang berbentuk biconvex ya. Jadi berbentuk seperti bola rugby atau berbentuk seperti lensa, cembung di kedua sisinya. Nah,
ini memerlukan tindakan operasi kraniotomi segera apabila dia memenuhi kriteria volume lebih dari 30 cc, ketebalan lebih dari 15 mm, atau ada hernia, ada midline shift lebih dari 5 mm. Nah, tindakannya ada kraniotomi, disek kulitnya, diangkat tulangnya, nah kalian akan nampak itu ada hematom ya, darahnya. Setelah dibersihkan, tulangnya kita kembalikan. Nah, kasus perdarahan jenis kedua adalah subdural hemorrhage, yang kalau yang trauma itu umumnya akut, itu bisa perdarahan akibat daripada kerusakan lobus, lobusnya burst pecah, atau robekan daripada bridging vein. Nah, ini terletak di bawah dura mater. Nah, trauma capitis ini biasanya sedang sampai ke berat. Pada gambaran CT scan dia akan berbentuk seperti crescent shape atau bulan sabit, ya, di mana perlu tindakan operasi apabila memenuhi kriteria ketebalan lebih dari 1 cm atau 10 mm, adanya midline shift lebih dari 5 mm, atau dengan pengukuran TIK itu sudah terjadi malignan intracranial pressure, baru kita perlu dilakukan tindakan hemikraniotomi dekompresi. Artinya tindakannya itu tulangnya kita angkat, dura maternya kita buka, tetapi tulangnya tidak kita kembalikan. Tulangnya nanti kita simpankan baik di abdomen ataupun di kulkas. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan intrakranialnya. Jadi perdarahan subdural akut ini akan menyebabkan edema, otaknya pasti akan bengkak. Nah, yang kedua itu subdural hematom yang bersifat kronis, artinya dia ada perdarahan, tapi perdarahannya tidak hyperdense, tapi perdarahannya itu lebih ke isodense ataupun ke hypodense, jadi berwarna kehitaman atau lebih menyerupai gambaran seperti otak. Nah, kita tanya, nanti dia pasti akan bilang riwayat traumanya itu 2-3 minggu sebelumnya. Jadi gambaran scanningnya hampir seperti akut SDH, cuma bedanya di konsisten ke densitas daripada gambarnya. Nah, operasinya itu twin burhole ya, jadi tidak dilakukan kraniotomi, kita hanya lakukan sayatan 3 cm di kiri dan kanan, dilakukan satu burhole, kemudian kita alirkan keluar darahnya tersebut. Nah, kemudian ada perdarahan subarachnoid hemorrhage ya. Perdarahan subarachnoid hemorrhage itu terjadi karena adanya pecahnya arteri di dalam rongga subarachnoid. Nah, gambaran ini bukan trauma, ini ruptur daripada aneurisma. Kalau yang gambaran trauma dia hanya minimal misalnya di daerah atasnya saja. Oke. Kalau trauma TSAH kita jarang melakukan tindakan operasi. Kemudian perdarahan intracerebral, artinya perdarahannya di parenkim otak, ya. Itu perdarahan di parenkim otak itu kita bagi menjadi dua, ada kontusio dan ada yang ICH. Jadi kalau kontusio dia sifatnya salt and pepper appearance, ini nanti kalian dapat di radiologi. Kalau yang ICH dia berupa gumpalan berdensitas. Nah, total laksananya tetap ABC ya. Jadi kita harus jaga cervicalnya, kemudian menjaga airway-nya, ya kan, menjaga potensi daripada jalan nafas dengan imobilisasi cervical. Circulation-nya pertahankan MAP di atas 90 mm air raksa, pasang kateter, pantau ketat ada tidaknya casing triad, hematokrit di atas 30%, kemudian cedera kepala saja tidak menyebabkan hipotensi atau HB yang turun, kecuali luka terbuka atau pada pediatri. Jadi kalau HB-nya rendah, maka kalian harus evaluasi dari mana sumber perdarahannya, apakah abdomen atau organ yang lain. Oke, jadi kalau berdasar itu di D ya, disabilitas. Jadi kita lakukan pemeriksaan mini neurologi, artinya dari kesadaran, pupil dan motorik, ada tidaknya lateralisasi atau tidak. Pupil kita lihat konstriksinya, kemudian kita lihat efek cahayanya, kemudian ada tidaknya anisokor atau tidak. Kalau E exposure,
itu apa namanya ya kita ini misalnya kalau ada beberapa korban senjata pakaian harus dibuka semuanya, kemudian dilakukan lock roll untuk melihat bagian belakangnya ada cedera atau tidak. Oke, penata laksanaan intubasi ataupun ventilasi, kemudian tekanan perfusinya harus dijaga di atas 90, ya, tadi saya sampaikan. Untuk C-nya cairan intravena maupun elektrolit, kita berikan cairan yang normosalin, ya, normovolemia. Kemudian pengobatan aktif terhadap tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, ya kan, dengan obat-obatan yang hiperosmolar ataupun tindakan operasi. Kemudian evaluasi penyebab dari ekstrakranial, apakah ada jeratan di leher, menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Nah, penata laksanaannya, ini pengobatannya kalau untuk peningkatan tekanan intrakranial, maka kita lakukan sedikit hiperventilasi. Peradangan dan edema, tapi tidak boleh diberikan pada cedera kepala. Analgetik dan sedasi boleh pada pasien yang bisa mencegah hipotermia itu sangat penting. Kemudian kontrol perdarahan apabila ada luka di scalp, ya, ditekan dulu supaya darahnya berhenti. Kalau instrumennya sudah selesai, sudah tersedia, kita cukur sekitar kepala 3 mm, explore apakah ada luka, ada fraktur atau tidak. Kalau memang ada fragmen tulang, jangan diangkat, langsung rujuk ke
sampai mana, Dek? Sampai mana tadi, Dek? Halo? Halo? Ada orangnya enggak ya? Iya, Sebentar. dokter. Ya, sampai mana ini? Sampai Tadi? kontrol perdarahan, dok. Oke. Kontrol perdarahan. Oke, baik ya. Kalau untuk apabila ada ya kan dibersihkan saja, kemudian apabila ada patahan atau apa jangan sekali-sekali dicabut, biarkan aja, langsung jahitkan, kemudian nanti langsung konsulkan ke dokter bedahnya ya. Oke, ini mortalitas ya. Mortalitas pada cedera kepala itu tinggi ya, terutama injury itu sampai 36%, jadi tinggi sekali. Oke, ini contoh pasien dengan perdarahan akut SDH, ya kan. Jadi saat pasien ini dengan GCS 15, ya kan, dengan nyeri kepala hebat dan hemiparese. Jadi setelah scanning tiba-tiba pasiennya GCS-nya itu turun menjadi 4. Pupilanya sokor 5/3, refleks cahaya sebelah kanannya negatif. Jadi dengan riwayat hipertensi. Jadi pasiennya tidak saya lakukan scanning lagi, langsung kita lakukan tindakan operasi. Kalau dilihat dari fotonya yang kecil ini, hampir tidak memungkinkan GCS-nya turun, ya kan? Nah, pasti ada perdarahan, ada pertambahan jumlah perdarahan atau sudah terjadi pembengkakan yang hebat. Nah, sesuai perkiraan saya, memang terjadi pertambahan jumlah perdarahan. Jadi ini tindakannya hemikraniotomi dekompresi, tulangnya kita angkat, dua maternya ini yang bentuk seperti bintang saya angkat, baru nampak perdarahannya. Setelah darahnya kita bersihkan, itu nampak jaringan otaknya sangat istilahnya bagus sekali. Memang tidak ada jaringan otaknya tidak terlalu bengkak saat durasi operasi, tapi tetap tidak saya kembalikan tulangnya, tetap saya simpan di abdomen karena saya ini pasti akan bengkak. Dan ternyata sesuai perkiraan saya, pasien itu sangat lama sekali baru bisa bangun, tapi untungnya setelah perawatan 3 minggu, akhirnya pasiennya bisa bangun. Ini setelah saya lakukan kranioplasti, pasiennya sudah bisa berjalan kembali, tapi memang ada sedikit spastisitas pada anggota gerak sebelah kirinya. Oke, ini pasien dengan cedera kepala saat masuk dengan GCS 13 karena midline-shift-nya masih kurang dari 5 mili, tidak saya lakukan tindakan operasi, saya lakukan konservatif dengan pemberian obat-obatan. Kemudian saya lakukan CT scan kembali 12 jam kemudiannya karena adanya penurunan kesadaran. Jadi dari 13 turun menjadi 10. Nah, saya lakukan scanning, ternyata memang dijumpai adanya midline shift yang bertambah, ini sudah 5 mm, kemudian ada umpa herniation. Jadi kita lihat di tanda di pointer warna orange itu ada jaringan otak yang masuk ke dalam sisterna yang menekan ke batang otak. Oke, jadi saya lakukan hemikraniotomi dekompresi, ini bengkak sekali. Tapi perawatan pasiennya baik. Jadi karena satu yang didapat. Oke, ini saja. Silakan, Dik, kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, dokter.
Bentar ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Karena sudah pukul 2, nanti kalian ada kuliah lagi kan dengan dosen yang lainnya kan. Iya, Dok. Kalau nggak salah jadwal selanjutnya dengan Prof ya. Iya, dengan Prof. Iskandar, Dok. Oke, iya, baik. Thank you ya. Terima kasih.